Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Wosh! Para dewa dari 8 keluarga besar ilahi semua mulai terbang satu persatu ke kejauhan. Adapun beberapa God Kings tersembunyi yang telah tinggal dengan God Kings dari 8 kekuatan Ascender Agung dengan harapan mencapai keuntungan yang lebih besar, setelah melihat bahwa God Kings dari Ascender Powers dan 8 keluarga Divine Agung semuanya menjauhkan diri mereka sendiri, serta sosok Jianglan yang dengan cepat bergegas ke arah mereka. Beberapa God Kings tersembunyi ini juga terbang melarikan diri. Dalam sekejap mata tidak ada satupun God King yang tersisa di sekitar Jianglan. Mereka seharusnya melakukan ini pada awalnya. Zhou Huo memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia segera melambaikan 3 sinar pedang yang berisi 3 energi asal ke arah Jianglan. Adapun Huang Fuyu yang memimpin kelompok lain dari 5 Kaisar Sage, wajahnya tampak memiliki lapisan es dingin yang menutupinya. Tatapannya tertuju pada Jianglan di kejauhan. Jianglan, aku ingin kamu mati. Huang Fuyu saat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimanapun Jianglan telah membunuh adik perempuannya sebelumnya. Huang Fuyu dengan dingin melambaikan tangannya, dia melambaikan 3 sinar pedang 5 warna sekaligus. Ini adalah serangan terkuat dari 5 Kaisar Sage. 3 sinar pedang 5 warna mulai terbang menuju Jianglan dengan kecepatan tinggi. 3 sinar pedang dan 3 penjepit sinar pisau 5 warna menyerang ke arah Jianglan dari 2 arah yang berbeda. Kecepatan mereka sangat cepat, jauh lebih cepat dari kecepatan Jianglan. Sekarang semua God Kings telah menjauhkan diri dari Jianglan. Jianglan juga tidak dapat menyerang God Kings lainnya. Situasinya menjadi sedikit buruk. Melihat adegan ini, Qin Yu sedikit mengerutkan kening. Paman Lan masih orang yang relatif sombong. Lebih baik aku menunggu sampai dia tidak tahan lagi untuk menyelamatkannya. Qin Yu menahan keinginannya dan tidak segera bertindak. Jianglan dihadapkan dengan serangan gabungan dari 3 sinar pedang dan 3 sinar 5 pedang berwarna. Akselerasi waktu. Anehnya Jianglan mempercepat sinar pedang. 3 sinar pedang 5 pedang berwarna, percepatan dari 6 sinar itu semuanya berbeda. Hal ini menyebabkan 6 sinar serangan yang semula seharusnya mengenai Jianglan pada saat yang sama muncul di hadapan Jianglan secara berurutan. Ketika sinar pedang pertama mendekati Jianglan, bang! Waktu berhenti. Jianglan sekali lagi menggunakan time stop. Dia kemudian menebas sinar pedang dengan Gauze Feather Blade. Segera sinar pedang 5 warna itu meledak. Jianglan segera menjauhkan diri dari ledakan itu. Namun ledakan origin energi setelah menyebabkan time stop dipatahkan. Bang! Bang! 5 ledakan terus-menerus. Dalam waktu jentikan jari, Jianglan telah menggunakan Gauze Feather Blade untuk mengalahkan 5 serangan. Jianglan menyemburkan seteguk darah, kulitnya pucat seperti kertas putih. Bagaimana origin energis bisa semudah itu diblokir? Meskipun ia memiliki harta karun spiritual nenek tingkat pertama dan harta karun spiritual nenek tingkat kedua, Jianglan masih terluka parah saat menghadapi serangan 8 Kaisar Sage Agung. Kekuatan 8 Kaisar Sage Agung memang kuat. Jika seseorang tidak memiliki harta karun spiritual nenek kelas 1, maka bahkan para God Kings yang telah memahami time stop tidak akan cocok untuk mereka. Qin Yu tersentak kaget. Zhou Huo dan Huang Fuyu terus-menerus mengirimkan lebih banyak serangan. Sekali lagi banyak sinar dari 5 sinar pedang berwarna dan sinar pedang dikirim. Energi asal yang menakutkan yang terkandung di dalamnya Jianglan mampu merasakannya bahkan tanpa bertemu mereka. Kekuatan serangan benar-benar terlalu kuat. Paman Lan, apakah kamu butuh bantuanku? Qin Yu bertanya kepada Jianglan melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Tidak dibutuhkan, tanggapan Jianglan sangat tegas. Khawatir, Qin Yu mulai mengepalkan tinjunya. Saat ini semua God Kings biasa telah melarikan diri jauh. Mereka semua menyaksikan kemajuan pertempuran dari jauh menggunakan kesadaran ilahi mereka.
Tanpa beban God Kings lainnya 8 Kaisar Sage Agung mampu menyerang tanpa pertimbangan sedikit pun. Adapun Jianglan dia juga tidak bisa membunuh God Kings lagi. Bang! Dengan Gauze Feather Blade Jianglan memblokir 3 serangan berturut-turut. Namun setiap kali dia memblokir serangan kulitnya menjadi sedikit lebih pucat. Ketika dia selesai memblokir 3 serangan kulit Jianglan berubah menjadi warna gelap dan kusam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun kali ini ada total 6 serangan sinar. Jianglan hanya berhasil memblokir 3 sinar. Huang Fuyu dan mereka menampilkan senyum kejam di wajah mereka. Adapun Jiang Fan hatinya terasa sangat rumit. Tidak peduli apapun Jianglan masihlah adik Jiang Fan. Wosh! Qin Yu tidak peduli tentang apa yang Paman Lan pikirkan lagi. Dia langsung menggunakan energi tata ruang New Cosmos dan memindahkan Jianglan ke sisinya. Kemana dia pergi? Zhou Huo, Duan Muyun, Huang Fuyu, dan mereka awalnya menyaksikan Jianglan di ambang kematian. Namun pada saat itu Jianglan tiba-tiba menghilang. Mereka segera mulai melihat ke sekeliling. Segera setelah itu 8 Kaisar Agung Sage semua melihat Jianglan di samping Qin Yu. Yu kecil terima kasih, Jianglan tersenyum ringan ke Qin Yu. Segera setelah itu dia membalik tangannya dan mengambil pelet spiritual dan menelannya. Luka Jianglan pulih dengan cepat. Langit di luar kota kabut tertutup kabut tebal. Dalam kabut tak berujung ini adalah 8 Kaisar Sage Agung yang terlihat samar-samar. Gaun mereka berkibar tertiup angin 8 dari mereka berdiri berdampingan. Dengan tatapan dingin mereka memandang Qin Yu dan Jianglan. Jianglan serahkan Back Earth Seal. Zhou Huo dari 8 Kaisar Agung Sage berteriak dengan marah. Qin Yu tidak memiliki senyum sedikit pun di wajahnya. Ekspresinya sedingin es menyapu 8 Kaisar Sage Agung. Serahkan Back Earth Seal. Zhou Huo, apakah kalian semua tidak terlalu percaya diri? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda semua 8 Kaisar Sage Agung tidak ada bandingannya? 8 Kaisar Agung Sage ini sebenarnya juga menyebabkan Qin Yu mengalami sakit kepala. Harta karun spiritual perlindungan klan dari 8 keluarga besar ilahi mampu digunakan secara ofensif dan defensif. Memang sangat sulit bagi Qin Yu untuk berurusan dengan 8 Kaisar Sage yang berkumpul di satu tempat. Qin Yu, apakah Anda mampu memblokir serangan kami? Zhou Huo mencibir. 3 God Kings lainnya dari kota hukuman guntur semuanya dibunuh oleh Qin Yu. Terhadap Qin Yu, Zhou Huo bisa dianggap memiliki kebencian sedalam lautan. Konyol, Qin Yu melirik 8 Kaisar Sage Agung dengan ekspresi tidak peduli. Saya mampu melakukan teleportasi. Saya dapat dengan mudah menghindari serangan Anda. Namun bagaimana dengan kalian semua? Dari serangan saya bahkan jika Anda semua tidak mati Anda masih akan terluka parah. Susunan formasi besar yang dibentuk oleh 8 Kaisar Sage Agung, bagaimana mungkin pertahanannya menjadi sesuatu yang bisa Anda hancurkan? Zhou Huo yang memimpin kelompok itu memiliki wajah yang penuh percaya diri. Qin Yu sedikit terkejut. Tiba-tiba Qin Yu menyadari bahwa setelah 8 Kaisar Sage Agung bergandengan tangan, 8 energi asal mereka akan saling melengkapi. Kalian semua memiliki beberapa kemampuan, Qin Yu berkata sambil tersenyum mengejek. Pada saat itu Duan Muyun berbicara dan berkata, Qin Yu, ada baiknya kamu mengerti. Segera minta Jianglan menyerahkan Back Earth Seal. Jika Anda melakukannya maka kita akan melupakan semua yang telah terjadi hari ini. Jika tidak kami akan, kalau tidak kamu akan apa? Ayo beritahu aku benar-benar ingin tahu. Qin Yu memandang 8 Kaisar Sage Agung dengan percaya diri. 8 Kaisar Agung Sage tercengang. Mereka semua tahu bahwa Qin Yu mampu teleportasi bahkan di bawah pembekuan tata ruang. Namun mereka tidak mampu melakukan teleportasi. Jadi bahkan jika kekuatan serangan mereka mencengangkan, bagaimana mungkin mereka bisa membahayakan Qin Yu? Qin Yu, Zhou Huo berdiri ke depan dan berkata dengan marah.
Jika kalian semua tidak menyerahkan Back Earth Seal maka serangan 8 aura 8 elemen Kaisar Sage Tunggal kami akan langsung meledak di kota kabut Anda, mengubah kota kabut dan rumah mistik ungu Anda menjadi debu. Mata Qin Yu mulai menyipit. Di dalam mata yang menyipit itu bocor cahaya dingin. Bang! Jumlah energi spasial New Cosmos yang tak terbatas tiba-tiba membatasi pergerakan 8 Kaisar Sage Agung. 8 Kaisar Agung Sage merasa seolah-olah mereka diikat oleh tali. Mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Kalian semua mendekati kematian. Qin Yu berkata dengan dingin. Ekspresi dari 8 Kaisar Sage Agung semuanya mengalami perubahan besar. Mereka semua merasa tidak bisa bergerak. Tanpa ragu-ragu sedikit pun 8 dari mereka semua menggunakan teknik pamungkas khusus dari treasure spiritual perlindungan klan. Qin Yu merasa bahwa seluruh alam ilahi gemetar. Energi menakutkan meledak dari 8 Kaisar Sage Agung. Energi spasial New Cosmos yang dia gunakan untuk mengikat 8 Kaisar Sage Agung benar-benar hancur berantakan. 8 mutiara spiritual yang mengambang di atas kepala 8 Kaisar Sage Agung mulai berputar. Energi asal yang menakutkan mengalir di seluruh dunia. 8 mutiara spiritual agung benar-benar terkait sepenuhnya dengan asal kosmos ini. Menghadapi asal kosmos ini energi tata ruang New Cosmos Qin Yu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menindasnya. 8 Kaisar Sage Agung memang layak menjadi 8 Kaisar Sage Agung. Mata Qin Yu bersinar. Segera setelah itu Qin Yu menghilang. Tunggu. Huang Fuyu tiba-tiba berteriak. Suara Qin Yu sekali lagi terdengar di samping 8 Kaisar Sage Agung. Memegang salju pudar tombak ilahi Qin Yu memandang Huang Fuyu. Huang Fuyu, aku berhutang budi padamu. Silakan bicara apa yang kamu inginkan. Huang Fuyu tersenyum pada Qin Yu. Qin Yu, kita masing-masing mundur selangkah, apa pendapatmu tentang itu? Masing-masing mundur selangkah. Qin Yu bingung. Bagaimana? Huang Fuyu bertukar pandangan dengan Duan Muyun dan mereka. Setelah itu Huang Fuyu berkata pada Qin Yu sambil tersenyum. Bagaimana dengan ini? Kita tidak menginginkan segel bumi kembali di Jianglan. Namun Jianglan harus berjanji untuk tidak memperebutkan segel semua orang. Bagaimana tentang itu? Qin Yu merasa marah. Paling-paling sama dengan Asura God King. Paman Lan bisa menjanjikan semua itu mulai hari ini sampai kelahiran surgawi agung yang baru, dia tidak akan menginjakkan kaki di gunung surgawi yang agung, Qin Yu berkata dengan dingin. Huang Fuyu dan mereka menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa menerimanya. Jika ini masalahnya maka bahkan jika salah satu di antara mereka ingin mendapatkan segel semua orang, Jianglan juga bisa menunggu mereka di luar terowongan patung bantuan. Kau memperlakukan Asura God King seperti itu namun memperlakukan Paman Lan seperti ini. Apakah Anda meremehkan saya, meremehkan Paman Lan saya? Niat membunuh Qin Yu melayang. Yu kecil, kamu bisa menyetujuinya? Suara Jianglan terdengar. Setuju. Qin Yu berbalik dan menatap Jianglan. Qin Yu tidak mengerti mengapa mereka harus mentolerir seperti dia, tidak takut pada 8 Kaisar Sage Agung sama sekali. Jika mereka bertarung biarlah. 8 Kaisar Agung Sage ingin menghancurkan kota kabutnya, tetapi tidak bisakah dia juga menghancurkan kota hukuman guntur, gunung api menyala dan tanah suci lainnya? Jianglan tersenyum ringan ke Qin Yu. Dia kemudian melihat ke 8 Kaisar Sage Agung. Tatapannya menyapu melewati berbagai Kaisar Sage. Aku Jianglan bersumpah demi surga bahwa selama kamu Kaisar Sage tidak datang dan menggangguku dan orang-orang di kota kabut, aku tidak akan pergi dan memperebutkan segel semua orang. Zhou Huo dan mereka saling melirik. Setelah itu mereka semua terbang satu demi satu dalam diam. Dari pertemuan ini dengan Qin Yu, para God Kings dan Sage Emperors menyadari bahwa kota kabut bukanlah tempat yang bisa mereka ganggu. Sisi kota kabut memiliki Qin Yu dan Jianglan. Keduanya sama-sama ahli super. Bahkan jika 8 Kaisar Sage Agung bergandengan tangan, mereka juga tidak akan dapat melakukan apapun pada mereka.
Semua orang tahu bahwa kekuatan terkuat dari alam ilahi bukan lagi Laut Asura, juga bukan 8 tanah suci agung, melainkan kota kabut. Pertempuran ini telah mengkonsolidasikan status kota kabut. Qin Yu dan Jiang Lan berdiri di sana dan menyaksikan 8 kaisar Sage Agung dan God Kings lainnya pergi satu demi satu. Mereka akhirnya pergi, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Masih ada seseorang. Jiang Lan melihat kedua orang di samping. Kipas Luo Asura God King dan Ratu Laut Darah Sue Yun belum pergi. Asura God King Luo Fan dengan tegas melirik Jiang Lan. Pandangannya mengandung niat membunuh. Namun pada akhirnya Luo Fan masih berbalik dan terbang menjauh. Adapun Ratu Laut Darah Sue Yun, dia malah terbang menuju Qin Yu. Qin Yu the Blood Sea Queen memandang Qin Yu. Saya berharap Anda tidak pergi dan bersaing untuk All People Seal dengan saya. Dari sudut pandang Ratu Laut Darah, Jiang Lan dan Asura God King sama-sama tidak diizinkan memasuki Gunung Surgawi yang agung. Jadi segel semua orang akan menjadi miliknya untuk diambil. Hanya dia masih memiliki rasa takut untuk Qin Yu. Kenapa harus saya? Qin Yu tersenyum dan berkata, kata Ratu Laut Darah dengan dingin, karena kesepakatan yang kami miliki saat itu. Aku telah menyelamatkan nyawa Hong Yun dan Zixia. Jadi Anda tidak akan mengganggu pertempuran saya untuk segel semua orang. Oke, saya pasti tidak akan mengganggu pertempuran Anda untuk segel semua orang. Namun jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan segel semua orang, maka tidak masalah bagi saya untuk bertindak, bukan? Qin Yu berkata sambil tersenyum. The Blood Sea Queen menderu dengan dingin. Namun dia puas dengan jawaban Qin Yu. Dari sudut pandang Ratu Laut Darah, karena Asura God King, Jiang Lan, dan Qin Yu semua tidak akan bersaing dengannya untuk segel semua orang, tidak mungkin baginya untuk tidak mendapatkan segel semua orang. Blood Sea Queen, karena aku sudah berjanji padamu, aku juga ingin bertanya padamu. Terakhir kali kamu mengancamku untuk harta karun spiritual nenek kelas 1 dengan nyawa Zixia dan Hong Yun, tapi mengapa kamu tiba-tiba memberi nanti? Qin Yu telah bingung tentang ini sepanjang waktu. Ratu Laut Darah Sue Yun mengangkat alisnya, dia sebenarnya memiliki senyuman langka di wajahnya. Sambil tersenyum saat dia melihat ke Qin Yu, katanya, Qin Yu, jika Anda benar-benar ingin tahu jawabannya, maka saya akan memberitahu Anda jika Anda membantu saya mendapatkan segel semua orang. Mendengar itu Qin Yu ingin mengutuk hujan pada Ratu Laut Darah ini. Itu hanyalah pertanyaan sederhana. Namun Ratu Laut Darah ini bertindak sangat rahasia. Qin Yu tersenyum ringan. Blood Sea Queen, anggap saja aku belum bertanya. Paman Lan, ayo kembali. Setelah itu Qin Yu berbalik dan berkata kepada Jiang Lan di sampingnya. Jiang Lan sedikit mengangguk dan mereka berdua berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang menuju kota kabut di kejauhan. Saat Blood Sea Queen melihat sosok Qin Yu dan Jiang Lan menghilang ke kota kabut, dia tertawa ringan 2 kali. Menarik, segera setelah itu sosok Blood Sea Queen bergerak dan menghilang dari kabut tebal. Baut petir selebar lengan yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui langit dan bumi. Di tengah semua petir ini adalah kota terapung, kota hukuman Guntur. Kota hukuman Guntur tetap sama seperti miliaran tahun yang lalu. Hanya dari 4 God Kings of the Thunder Punishment City, 3 di antaranya telah mati. Hanya Kaisar Sage Barat Laut Zhouhuo yang tersisa. Di dalam rumah halaman kecil dan terpencil itu tinggal hukuman petir Exalted Celestial. Dengan gugup Zhouhuo berjalan keluar pintu masuk manor halaman. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Melihat gerbang masuk yang tertutup ini, Zhouhuo ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengulurkan tangannya untuk mengetuk gerbang. Tepat ketika dia mengulurkan tangannya, gerbang manor halaman terbuka sendiri. Masuklah, suara nyaring dan kuat dari hukuman Guntur Agung Celestial terdengar. Ya Tuan Ayah, Zhouhuo menurutinya dengan hormat. Setelah itu ia masuk ke pekarangan rumah bangsawan.
Pada saat ini guntur hukuman surgawi tertinggi memiliki tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di tengah halaman dengan punggung menghadap Zhou Huo. Siluetnya masih tinggi dan lurus. Ketika Zhou Huo melihat hukuman petir Exalted Celestial, kekhawatiran dan perasaan kesedihannya meledak sekaligus. Dia segera membungkuk dan berkata dengan sedih, "Tuan ayah Zhouran juga telah meninggal. Tuan ayah mohon keadilan bagi mereka." Zhou Huo merasa benar-benar tidak berdaya. Saat berhadapan dengan Qin Yu, Zhou Huo tidak memiliki cara untuk menanganinya sama sekali. 8 Kaisar Sage Agung sangat kuat. Bahkan ketika mereka menghadapi Asura God King mereka masih bisa mengancamnya. Namun ketika menghadapi Qin Yu kemungkinan sulit bagi mereka untuk menyakiti Qin Yu. Dan kali ini kekuatan Jiang Lan tiba-tiba meningkat. Dia telah menjadi ahli super yang sebanding dengan Asura God King. Kota Kabut saat ini memiliki Qin Yu dan Jiang Lan, 2 ahli super. Jangan cemas, The Thunder Punishment Exalted Celestial berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya sepertinya tidak mengandung sedikit pun amarah. Setelah itu Thunder Punishment Exalted Celestial berbalik. Matanya yang seperti elang menatap Zhou Huo. Turunnya gunung surgawi yang agung telah menempatkan banyak batasan pada aku ayahmu. Mengenai Qin Yu kita harus melatih kesabaran. Mendengar apa yang dikatakan oleh hukuman petir Exalted Celestial, Zhou Huo merasakan ledakan rasa sakit. Tatapan langit agung hukuman guntur jelas dan dingin. Kamu tidak perlu terlalu sedih, biarkan orang mati. Mereka yang hidup masih hidup. Anda masih memiliki seorang putra. Di antara generasi Zhou Xian masih banyak keturunan Zhou. Zhou Huo mengekang suasana hatinya dan berdiri di samping dengan hormat. Sekarang setelah gunung surgawi yang agung telah turun, baik aku dan surgawi tertinggi lainnya tidak diizinkan untuk bertindak seperti yang kita inginkan. Sekarang kami akan membiarkan Qin Yu tetap bebas dan tidak terkekang selama beberapa puluh tahun lagi. Cahaya dingin melintas melalui sepasang mata elang hukuman guntur agung celestial. Ketika langit agung yang baru lahir itu akan menjadi waktu bagi pedang dosa asal saya untuk melakukan hukumannya. Meskipun guntur hukuman surgawi agung adalah surgawi yang ditinggikan, dia masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Kematian Zhou Hulian telah menyebabkan hukuman petir Exalted Celestial memiliki kebencian yang tak terlupakan untuk Qin Yu. Tanggal ketika Exalted Celestial baru lahir akan menjadi tanggal kematian Qin Yu. Sebenarnya Thunder Punishment Exalted Celestial memiliki kesempatan lain untuk berurusan dengan Qin Yu. Saat itulah Jiang Fan menyuruhnya beraksi. Ketika Jiang Fan menyuruhnya bertindak untuknya jika Qin Yu kebetulan bersaing memperebutkan harta karun surgawi, maka dia bisa membunuh Qin Yu secara terbuka. Hanya Qin Yu tidak pergi ke kontes untuk harta karun surgawi agung tetapi terus tinggal dengan damai di kota kabut, maka hukuman guntur surgawi tidak memiliki pembenaran untuk pergi untuk membunuh Qin Yu. Kota kabut di dalam rumah mistik ungu. Di atas danau dalam yang megah dengan keliling 100 mil ada banyak paviliun yang terletak di sekitar danau. Sebuah jalur panjang yang berkelok-kelok menghubungkan berbagai paviliun melalui seluruh danau dalam. Qin Yu dan Jiang Li perlahan berjalan melalui jalan setapak. Mereka melihat ke air danau yang bergelombang. Sudah 1 atau 2 tahun sejak pertempuran untuk Back Earth Seal. Dalam tahun-tahun ini Qin Yu telah menjalani hidupnya dengan nyaman. Kakak Yu, kenapa aku tidak melihat Xiao Hei dalam beberapa bulan terakhir ini? Jiang Li berkata dengan bingung. Di rumah mistik ungu Qin Yu akan sering bersama dengan Hei Yu dan Hou Fei. Adapun Jiang Li dia sering bersama dengan Bai Ling dan Zixia. Karena itu Jiang Li secara alami telah sering melihat Hou Fei dan Hei Yu. Namun beberapa hari ini Jiang Li tidak melihat Hei Yu. Oh, kamu menanyakan tentang Xiao Hei. Qin Yu teringat adegan dari beberapa bulan lalu. Saat itu Qin Yu sedang mengobrol dengan Hei Yu dan Hou Fei. Mereka berdiskusi tentang berbagai God Kings of the Divine Realm. Saat dia mengatakan itu Hei Yu tidak membuang-buang waktu.
Dia segera pindah dan menghilang sebelum Qin Yu dan Hou Fei. Lier kurasa Xiao Hei berhasil memahami sesuatu dan memutuskan untuk mengikuti pelatihan pengasingan. Mungkin Xiao Hei bisa mencapai tahap God King kali ini. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Jiang Li juga mengangguk. Little Suang telah datang. Jiang Li tiba-tiba melihat Qin Suang melompat dan berteriak di paviliun di kejauhan. Ayah, Ibu Qin Suang ini berteriak dengan sangat lincah dan juga berlari sangat cepat. Melihat putranya Jiang Li tersenyum begitu dalam hingga matanya menyipit. Dia segera berjalan dengan gembira. Qin Yu juga berjalan dengan senyum di wajahnya. Namun tepat setelah dia mengambil 2 langkah ekspresi Qin Yu berubah. Lier, Qin Yu tiba-tiba berteriak. Terkejut Jiang Li berbalik dan melihat ke arah Qin Yu. Tatapannya menunjukkan kebingungannya. Qin Yu mengangkat alisnya dan tersenyum eksentrik. Lier, sepertinya aku juga harus mengikuti pelatihan pengasingan selama 10 hari hingga setengah bulan. Pelatihan pengasingan. Kakak Yu, kamu akan mengikuti pelatihan pengasingan. Jiang Li benar-benar bingung. Lapisan kedua dari New Cosmos hampir selesai. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Mendengar itu Jiang Li menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Itu benar-benar luar biasa. Saudara Yu, setelah ruang lapisan kedua dari New Cosmos selesai, seberapa kuat Anda akan menjadi? Jiang Li tidak yakin tentang hal-hal ini. Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Saya akan berangkat ke New Cosmos sekarang, kata Qin Yu. Jiang Li memegang Qin Suang yang sudah berlari ke arahnya dan mengangguk ke Qin Yu. Ayah, apakah kamu akan pergi? Mata hitam Qin Suang menatap Qin Yu dengan bingung. Sambil tersenyum Qin Yu membelai kepala Qin Suang. Ayah akan kembali dalam waktu 10 hari sampai setengah bulan. Setelah itu Qin Yu melirik Jiang Li dan kemudian menghilang. Di dalam ruang lapisan kedua New Cosmos, Qin Yu muncul. Dia melihat ke bintang kosmik tak terbatas yang mengelilinginya dan kemudian langsung menutup matanya dan duduk bersila di dalam ruang kosmik. Dalam pikirannya perkembangan konstan dari berbagai lokasi di New Cosmos muncul. Pada saat ini ruang lapisan kedua New Cosmos sudah hampir selesai. Praktis semua ruang kosmik lapisan kedua New Cosmos telah selesai dibangun. Hanya sejumlah kecil ruang kosmik yang runtuh bergetar dan memadat secara konstan. Mereka secara bertahap bergerak menuju stabilitas menuju ruang kosmik stabil terakhir. Ketika berbagai lempengan spasial terkondensasi bersama ruang kosmik dari ruang lapisan kedua New Cosmos, akhirnya berubah menjadi satu kesatuan. Ruang lapisan kedua akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.